Kami butuh pertolongan Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus, Roh yang sudah memimpin para penulis Alkitab menuliskan firman-Mu, Roh yang sama yang akan menuntun kami, membimbing kami. Kami dimengertikan, tapi bukan hanya kami dimengertikan, karena kami juga sadar betapa kami lemah untuk melakukan firman itu. Oleh karena itu Tuhan, kami juga butuh pertolongan Tuhan. Memberi kemampuan kepada kami untuk boleh menerjemahkan, mengejawantakan firman-Mu itu dalam seluruh area hidup setiap kami. Berkati jam ini, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan yang berkuasa. Dengar dan sambut doa kami Tuhan. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat 27. Paralelnya saudara boleh melihat di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Juga di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 22 hingga ayat yang ke-25. Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu terakhir bagian ini sempat menjadi viral. Khususnya di paralelnya di dalam kitab Markus, perkataan diam, tenanglah. Nah, ini menjadi viral oleh karena apa Saudara? Berkenaan dengan virus corona. Bahkan bukan hanya menjadi viral, tempat menjadi satu diskusi teologi, menjadi perdebatan. Nah, saya terinspirasi menyampaikan firman Tuhan ini berangkat dari apa yang sudah kita baca tadi. Itu bukan karena viralnya, tapi karena memang kami beberapa minggu yang lalu di dalam persekutuan hamba Tuhan, kami sama-sama sempat merenungkan bagian ini dari santapan harian. Dan saya akan coba mengelaborasi lebih jauh. Perhatikan saudara yang dikasih Tuhan, di dalam konteks dekat sebelum dan sesudah, pada ayat yang ke-18 di sana dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Pada ayat yang ke-28, setibanya di seberang. Jadi kata seberang itu sendiri, baik dari awal Yesus memerintah mereka ke seberang dan sampai mereka tiba di seberang. Jadi ini saudara di dalam rangkaian satu perjalanan pelayanan, misi pelayanan. Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid. Namun sebelum mereka berangkat, Yesus masih sempat mengajar murid-muridnya pada waktu itu. Saudara boleh membaca dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22 itu dia masih mengajar bagaimana orang yang mau mengikuti Yesus. Bahkan dia memberikan satu pemahaman bahwa di dalam mengikuti dia berbagai kesulitan, ketidaknyamanan bisa datang melanda kehidupan mereka. Ada harga yang harus dibayar di dalam mengikuti dia. Nah, kemudian masuk ayat 23 sampai 27 yang menjadi satu perenungan kita, Saudara. Perhatikan di sana, di tengah perjalanan yang mereka lakukan via laut atau via danau, satu peristiwa, satu kejadian yang begitu besar, dahsyat datang menimpa mereka. Ayat 24 memberitahukan kepada kita, sekonyong-konyong di sana dikatakan mengamuklah angin ribut itu. Mengamuklah angin ribut. Saudara, murid-murid memang sudah diberitahu, sudah dipersiapkan sebelumnya bahwa ikut Tuhan tidak akan selalu berjalan lancar, tidak akan selalu berjalan seperti berjalan dalam jalan tol yang bebas hambatan, tidak. Bahkan kalau banyak tantangan, bahkan bukannya tantangan, bahkan kesulitan, bahkan mungkin penderitaan. Oh saudara, beda sekali dengan konsep pengajaran daripada sukses teologi atau teologi kemakmuran yang mengatakan atau yang mengajarkan bahwa ketika kita mengiringi Yesus sebagai murid Kristus, kita akan hidup dalam kenyamanan. Bukan hanya hidup dalam kenyamanan, tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan yang akan kita alami. Itu pengajaran daripada teologi sukses. Kalau ikut Tuhan, bahkan kaya raya dan seterusnya. Ini adalah satu penghiburan omong kosong. Seperti di dalam negeri dongeng.
Seorang pengkhotbah mengatakan, saya lebih baik disakiti oleh berita kebenaran daripada dihibur oleh berita kebohongan. Sekali lagi, saya lebih baik disakiti oleh berita kebenaran daripada saya dihibur oleh berita kebohongan. Oh saudara, realita yang kita hadapi saudara. Bukankah kita sebagai pengikut-pengikut Kristus tidak jarang menghadapi penderitaan, tidak jarang menghadapi kesulitan, masalah datang menimpa hidup engkau dan saya. Terkadang penderitaan itu yang biasa, masalah yang sederhana, tapi bisa juga menjadi penderitaan yang hebat, yang besar melanda kehidupan engkau dan saya. Perkataan di sana di dalam ayatnya yang ke-24 itu, mengamuklah angin ribut, great storm. Dalam bahasa Inggrisnya itu saudara, angin ribut, great storm itu. Dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya menggunakan seismos megas. Seismos megas. Saudara, kata seismos itu kita akrab dengan perkataan seismograf. Seismograf itu adalah alat pengukur gempa. Atau kita kenal lagi dengan perkataan seismologi. Seismologi itu berarti ilmu gempa bumi. Jadi saudara, perkataan ini mengamuklah angin ribut yang digunakan kata seismos itu adalah gempa yang luar biasa. Satu gempa bumi, satu gempa yang luar biasa di dalam laut pada waktu itu, air yang besar sekali. Oh saudara, pada umumnya murid-murid Kristus adalah orang-orang yang expert dalam bidang kelautan. Adalah orang-orang yang tahu tentang masalah laut. Oleh karena boleh katakan kehidupan mereka setiap hari berkecimpung di dalam hal-hal berkenaan dengan danau atau dengan laut. Tetapi mereka dalam keadaan takut itu memberitahukan, berarti ini bukan satu masalah yang kecil. Bukan satu gempa yang biasa atau satu gelombang biasa. Tapi betul-betul besar. Gempa yang besar. Persoalan yang besar. Oh saudara, saat ini kita juga sedang menghadapi problem yang besar. Bukan hanya di melanda bangsa kita, kota Palu, hampir seluruh dunia ini dilanda oleh yang namanya COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan virus corona yang sudah memakan banyak korban. Sudah ribuan orang yang mati oleh karena COVID ini. Bahkan dampak yang dibawa oleh COVID ini meluluhlantakkan masalah ekonomi, masalah hal-hal yang biasa kita lakukan, bahkan dalam peribadatan dan sebagainya. Itulah menjadi masalah yang sangat besar. Tapi menarik saudara. Menarik saudara, di dalam ayat itu, saudara, di dalam ayat yang ke-24 di sana dikatakan tetapi Yesus tidur. Sangat kontras. Sepertinya dia tidak peduli. Sepertinya dia tidak mau tahu. Tidak care. Oh saudara, bukankah dalam kehidupan engkau dan saya kadangkala mengalami hal-hal di mana sepertinya Allah tertidur. Allah tidak peduli. Allah diam. Barangkali itu juga yang mereka alami pada waktu itu. Sepertinya waktu Yesus tidur tidak mau tahu, tidak peduli, tidak care. Sementara badai yang begitu besar sedang mengancam akan mungkin membawa kebinasaan bagi mereka. Tapi pertanyaan bagi kita saudara, apakah tidur Tuhan Yesus sama dengan tidurnya Yunus? Yunus tidur lelap sementara kapal hampir tenggelam pada waktu itu. Kita boleh baca dalam kitab Yunus pasal yang pertama. Oh saudara, sudah tentu beda. Yesus tidur oleh karena melalui hari yang sangat berat yang dia, kalau kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, dia kelelahan, bagaimana dia menyembuhkan, dia mengajar, dia menasehati di dalam pelayanan. Secara manusia dia capek, dia mengalami kelelahan. Itu semua dalam konteks pelayanan. Yunus tidur bukan dalam pelayanan, tapi dalam pelarian. Gak mau tahu kondisi apa yang sedang terjadi. Itu yang
melanda kehidupan dia. Ketika dia menghadapi masalah itu, dia tidak mau peduli, dia tidak mau tahu. Saudara, bukankah ada banyak sikap di dalam bagaimana kita menghadapi masalah? Ada orang, saudara, waktu menghadapi masalah tidak mau tahu, tidak peduli. Bahkan bisa mengatakan I'm okay, sementara orang tahu bahwa dia bermasalah. Bahkan mungkin waktu masalah itu datang menimpa kehidupan dia bisa menyalahkan diri. Ada yang bersikap waktu masalah itu datang dia bisa menyalahkan diri, menyalahkan orang lain, bahkan bisa menyalahkan Allah. Tetapi jangan lupa, ada juga ketika masalah itu datang, orang menikmati masalah itu. Bukan hanya menikmati, bahkan memperalat masalah itu. Oleh karena bagi dia dengan masalah itu dia akan menjadi pusat perhatian. Bahkan mungkin dia mengambil keuntungan di tengah-tengah masalah kesulitan yang dihadapi. Bisa terjadi, saudara. Oh saudara, bagaimana dengan Yesus? Yesus bukan tidak mau tahu. Yesus tahu. Apakah Yesus tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka di dalam perjalanan? Yesus sudah tahu sebelum kejadian itu terjadi, dia sudah tahu. Bahkan waktu dia tidur sekalipun, dia tahu apa yang sedang melanda kehidupan mereka. Itu berarti, saudara, di sini ada bagaimana Yesus, dia tahu dan dia sengaja. Seorang teolog mengatakan dia tidur menyatakan kemanusiaan dia. Tapi kemudian waktu dia menengking atau dia menghentikan gelombang yang besar itu, dia menunjukkan keilahian dia. Supaya kekuasaan dia itu dinyatakan. Oh saudara, ayat yang ke-25 jelas di sini ada kesengajaan. Di sana dikatakan maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Oh saudara, saya katakan tadi jelas di sini ada maksud, ada satu kesengajaan Tuhan Yesus. Seperti tidak peduli, dia tidur. Tapi sebetulnya ada maksud dia untuk melihat, dia untuk mengukur bagaimana keberadaan mereka, pengenalan mereka kepada dia, pengenalan mereka pada dirinya sendiri, dan pengenalan mereka di dalam situasi kondisi seperti ini, bagaimana mereka bersikap kepada Tuhan. Oh saudara, kadang-kadang melalui satu peristiwa Allah izinkan kita alami untuk menguji sampai sejauh mana kita mengenal siapa diri kita, siapa Allah, dan siapa sesama. Ini yang terjadi, saudara. Dan betul, saudara, kita melihat di sana waktu mereka berkata, Tuhan tolonglah kita binasa. Tuhan, pakai kata yang digunakan oleh mereka di sini adalah kurios. Saudara, hanya di dalam Injil Matius, di dalam kitab paralelnya Markus dan Lukas memakai kata guru. Tetapi Matius menggunakan kata Tuhan, kurios. Tolonglah, selamatkan kita binasa. Lord, penyelamat. Seruan ini adalah seruan yang menyelamatkan. Oleh karena berangkat dari satu pengenalan yang benar kepada Allah yang benar. Oh saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat 21 mengatakan, barang siapa berseru kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Sudah boleh lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul yang kedua, di sana dikatakan dalam ayat yang ke-21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Oh saudara, Matius menyebutkan kata Tuhan ini seperti juga mereka yang memanggil Tuhan oleh karena percaya kepada Dia. Saudara boleh lihat dalam pasal 8 ayat yang kedua. Ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, di sana dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan. Kata yang sama itu menggunakan kurios. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku.
Jika Tuhan mau, engkau dapat mentahirkan aku. Oh saudara, pemahaman ini, pengenalan ini adalah berangkat dari satu pengenalan bahwa Allah sanggup untuk melakukan dengan kuasanya, tetapi bergantung mutlak pada kedaulatan Allah itu sendiri. Oh saudara, E.W. Tozer memberikan satu pemahaman mengenai apa itu kedaulatan Allah. Saudara, kedaulatan Allah, ada 3 hal yang harus dimengerti di dalam kedaulatan Allah itu sendiri. Pertama, kedaulatan Allah berarti adalah Allah yang maha tahu. Yang kedua, Allah yang maha kuasa. Dan yang ketiga, Allah yang bebas secara mutlak. Nah, Allah yang maha tahu, kalau ada satu kejadian yang tidak dia tahu, itu berarti menyatakan hilang satu kedaulatan di atas hidup ini. Kalau satu Allah yang maha berdaulat, dia harus adalah Allah yang maha tahu. Dia harus tahu segala sesuatu. Bukan hanya Allah maha tahu, tapi dia adalah Allah yang maha kuasa. Kalau ada satu bagian yang tidak ada di dalam kekuasaan dia, maka berhentilah dia menjadi Allah yang berdaulat. Dan yang ketiga, dia harus bebas secara mutlak. Dia tidak terikat oleh sesuatu, tetapi dia dengan kebebasan mutlak itu menyatakan bahwa dia adalah Allah yang berdaulat. Jadi saudara, dia mau menyembuhkan, itu bukan bergantung pada siapa, tapi bergantung pada dirinya sendiri. Itulah di dalam kedaulatan. Ini dalam pengenalan mereka, kalau kau mau, kau pasti bisa mentahirkan. Itu pakai kata kurios, Tuhan. Tapi bukan hanya kesengajaan itu untuk menyatakan bagaimana Yesus sengaja melalui sikapnya yang tidur itu untuk meraba sampai sejauh mana pengenalan mereka akan siapa dia. Tetapi yang kedua itu, terkadang Allah secara sengaja membiarkan dalam tanda petik tidur untuk sampai kita menyerah, tak berdaya, setak berdaya-dayanya, baru dia datang menolong kita. Ketika kita masih sepertinya ada daya, ada kekuatan, Allah belum mengulurkan tangan. Tapi ketika tangan kita give up, waktu tangan kita terangkat, menyerah, baru tangannya terulur. Kadang kalau dalam kondisi seperti itu, Tuhan mau mengajar. Sampai seberapa engkau takluk, sampai seberapa engkau sungguh-sungguh menyadari keterbatasanmu. Mengakui hanya dia yang bisa. Baru dia datang menolong. Oh saudara, mereka adalah pakar masalah kelautan. Petrus, Yohanes, kita tahu Yakobus. Semua mereka adalah orang yang hampir sebagian daripada mereka tahu, ahli tahu masalah kelautan. Tapi mereka sadar diri. Ketika menghadapi itu, mereka sadar, mereka sangat terbatas. Oh saudara, kita tahu seorang yang sangat dikenal, Steve Jobs. Satu kali dia di satu universitas yang terkenal di Amerika, di Stanford University, dia ditanya dalam satu wawancara, kemudian dia mengatakan satu kalimat, I am fragile. Saya itu lemah. Fragile yang kita selalu tahu seperti kalau kita pergi naik pesawat, lalu kita membawa satu barang, lalu dikasih gambar apa itu, mangkok begitu, itu menyatakan itu pecah belah. Betapa rapuhnya dia ingin beritahu. Betapa rapuhnya engkau manusia. Betapa rapuhnya kita. Oh saudara, masih belum sampai 2 tahun kita mengalami satu musibah yang begitu besar. Ada 3 fenomena alam yang pernah terjadi di tengah-tengah kota Palu dan sekitarnya, yaitu gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Peristiwa ini waktu terjadi
Hanya mau menyatakan betapa rapuhnya engkau dan saya, betapa lemahnya engkau dan saya. Tidak berdayanya manusia itu sendiri. Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau disombongkan? Belum lagi selesai, belum sampai 2 tahun, masih terngiang-ngiang, masih dibuntuti, bahkan masih trauma yang kita alami. Datang lagi COVID-19 ini, Corona ini saudara, meluluhlantahkan semua hal-hal yang membuat manusia itu merasa hebat. Tapi diperhadapkan dengan hal ini, buat begitu rapuh. Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau disombongkan? Di tengah-tengah kondisi itu seperti itulah, ketika Yesus melihat mereka merasa betul-betul rapuh, butuh pertolongan, disitulah Tuhan mau menyatakan kuasanya. Bagaimana respon Tuhan Yesus, saudara? Ayat 26. Saudara, Markus dan Lukas, kalau kita melihat di dalam kitab paralelnya, itu ketika murid-murid berteriak minta tolong, di dalam Markus dan Lukas mencatat, maka Yesus langsung berespon, meredakan ombak. Bahkan dalam kitab Markus mengatakan, diam, tenanglah. Yang menjadi viral beberapa hari yang lalu. Tapi agak lain dengan Matius. Matius pertama-tama mencatat di sana teguran. Dia tidak langsung meneduhkan gelombang badai, tapi dia berkata dalam ayat yang ke-26, dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Maka makin jelas problemanya terkadang mujizat tidak dinyatakan oleh karena si penerima anugerah itu sendiri, saudara. Sekali lagi, problemanya terkadang mujizat tidak dinyatakan atau belum dinyatakan oleh karena si penerima anugerah itu sendiri. Reaksi Tuhan Yesus jelas di sana. Saudara perhatikan di sana, dia bukan tegur, kenapa kamu ganggu saya lagi dalam keadaan tidur. Tetapi justru dia mengatakan, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya, little faith, kurang percaya. Oh Bapak Ibu Saudara, di sini problem jelas bukan pada Tuhan tidak kuasa meneduhkan gelombang laut, tapi pada diri mereka, murid-murid yang tidak kuasa meneduhkan diri mereka. Tuhan bukan tidak kuasa meneduhkan gelombang hidup manusia, tapi karena manusianya yang terus bergelombang hidupnya. Bahkan di dalam iman kepercayaannya yang terus bergelombang. Masalah belum terselesaikan. Masalah Tuhan belum selesaikan oleh karena mungkin Tuhan ingin engkau dan saya yang terlebih dahulu dibereskan. Dengan kata lain, introspeksi diri. Saudara, COVID-19 datang melanda dunia. Orang semua berteriak tolong. Jemaat Tuhan berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tetapi pernahkah kita terlebih dahulu introspeksi, koreksi diri? Kehidupan kita yang mungkin makin bejat. Gereja tidak lagi menyaksikan kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia ini, tidak lagi yang memberitakan Injil. Menjadi satu teguran baik secara personal maupun secara komunal. Baik secara pribadi maupun secara berjemaat. Mari kita introspeksi, saudara. Mungkin kondisi kita juga sedang jauh dari Tuhan. Perlu introspeksi. Mengapa saudara pentingnya? Tadi saya katakan oleh karena si penerima anugerah itu sendiri sebetulnya yang menjadi problem pada waktu itu. Saat ini juga mungkin sedang menjadi pengalaman kita. Oh saudara, hal itu nyata. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, adakah contoh orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan, tetapi dia yang penerima itu sendiri bukan menjadi berkat? Saudara boleh baca di dalam Yohanes pasal 5, ketika Tuhan Yesus mengadakan penyembuhan
di kolam Bethesda. Apa yang terjadi di sana, saudara? Oh, menarik kalau saudara baca dalam Yohanes pasal yang kelima, kalau kita boleh melihat di sana sepintas, saudara. Wow, sungguh luar biasa. Yohanes pasal yang kelima, di sana secara khusus, saudara, bagaimana orang itu yang mengalami kuasa mujizat daripada Tuhan. Diceritakan di dalam Yohanes pasal 5 di kolam Bethesda. Tetapi saudara perhatikan, di dalam ayat yang ke-14, Yesus berkata begini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia, orang yang sudah mengalami kuasa mujizat Tuhan, dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang ini yang sudah mengalami mujizat Tuhan, tapi dia sendiri tidak siap, bahkan melakukan hal yang lebih buruk lagi. Maka memang perlu mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Sebelum kuasa mujizat Tuhan terjadi, mari mengintrospeksi. Oh saudara, di dalam Yohanes pasal 9, kalau kita mengkomparkan itu, bagaimana sikap orang yang mengalami mujizat Tuhan. Oh saudara, dalam pasal 9 ayat yang pertama itu sampai pada ayatnya yang ke-41, saudara akan menemukan hal di sana. Ada satu diskusi teologi pada waktu itu. Waktu murid-murid berjumpa dengan orang itu bersama dengan Yesus pada waktu itu, mereka berkata, Yesus guru, siapa yang berdosa? Diakah yang buta dari kecil atau orang tuanya? Yesus mengatakan bukan dia, bukan juga orang tuanya, tapi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, menarik sekali. Ketika Yesus menyembuhkan orang ini, respons daripada Yesus berbeda dengan Yohanes pasalnya yang kelima. Saudara boleh perhatikan di sana dalam ayat yang ke-36. Saya baca dan mulai dari ayat yang ke-35. Yohanes pasal 6. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia? Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu, katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Wow. Seharusnya sikap seperti inilah. Ketika orang itu mengalami kuasa mujizat Tuhan, kembali memuliakan Tuhan. Oh, berapa banyak kita yang sudah mengalami kuasa mujizat Tuhan, bukan lebih memuliakan Tuhan, tapi lebih memuliakan diri, lebih untuk kepentingan diri, lebih untuk supaya pamer diri. Tidak lagi menyadari saya bisa hidup sampai saat ini anugerah Tuhan. Saya percaya setiap kita pernah mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Maka di sini Allah, Tuhan Yesus perlu mempersiapkan mereka sebelum mereka mengalami mujizat Tuhan. Oh saudara, menarik sekali. Lalu di sana dikatakan, bangunlah Yesus menghardik. Kita lihat di sana ayatnya yang ke-26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya atas alam semesta. Saudara, ada 3 hal di mana Tuhan mendemonstrasikan kekuasaannya. Di dalam pasal 8 ini, khususnya di dalam ayat yang ke-23, itu sampai 27 dia menyatakan kekuasaannya atas alam semesta. Atas apa saudara? Natural world. Natural world. Seperti itu. Tetapi pada ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-34, bagaimana dia mendemonstrasikan dia berkuasa atas supernatural world. Itu atau hal-hal itu di sana dikandung atas roh jahat. Dan pada pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 itu kepada masalah moral world, masalah dosa dan akibatnya. Saudara perhatikan luar biasanya. Tuhan waktu dia berkata, tenanglah, diamlah.
Bisa dikatakan, diamlah ke dalam Injil Markus itu. Tenanglah, langsung terjadi. Tidak melalui suatu proses. Waktu dia menghardik angin, gelombang langsung terjadi. Kalau itu betul dari Tuhan, tidak akan pernah tunda-tunda. Mujizat waktu dia katakan terjadi, langsung terjadi. Lain mungkin dengan yang saat ini kita tahu lagi viral. Ayat 27 dan yang terakhir, saudara. Menarik di sana dikatakan, dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Oh saudara, waktu saya coba belajar ini, coba pahami, coba perhatikan dengan baik. Saudara, kalimat ini mereka ungkapkan murid-muridnya yang bersama dengan dia, yang sudah menemukan dan sudah belajar, bahkan sudah mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Yesus. Masih begitu kaget, masih begitu heran. Di sana dikatakan, dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Oh saudara, dengan kata lain mereka mengatakan, sakit penyakit oke, dia sembuhkan. Dan betul mereka ngalami, mereka lihat sendiri bagaimana pasal-pasal sebelumnya Yesus melakukan pemulihan, kesembuhan, lalu mujizat. Tapi ketika mereka melihat Yesus meneduhkan gelombang alam, mereka kaget, kok bisa? Dalam pikiran mereka sepertinya Tuhan hanya jago dalam hal-hal berurusan dengan manusia, dengan alam tidak. Saudara, mereka bukan salah dalam pemahaman, tapi masih kurang lengkap pemahaman. Sepertinya Yesus hanya jago dalam hal berurusan sakit penyakit, terhadap alam tidak. Ini yang muncul di dalam diri mereka. Bisa terjadi waktu mereka katakan, manusia apakah dia ini? Orang apakah dia seperti ini? Heran. Itu oleh karena memang ketidaklengkapan pemahaman. Tapi saudara, saya coba renungkan lagi. Apakah hanya seperti itu? Saudara, waktu mereka mengatakan harusnya ini kalimat ini tidak perlu muncul di dalam diri mereka. Waktu mereka mengatakan orang apakah dia ini sehingga angin dan badai pun, danau pun taat kepadanya, atau dia bisa melakukan mujizat. Oh saudara, mereka lupa. Baru saja mereka berjalan dengan dia, sebelumnya melihat. Bukan hanya itu saudara. Sebagai orang Israel, sebagai orang percaya, bukankah mereka juga sudah mendengar, menyaksikan perjalanan bangsa Israel? Bagaimana Allah menyelamatkan Nuh di tengah-tengah banjir. Bukan hanya itu, bagaimana bangsa Israel menyeberang laut merah atau Teberau. Di dalam kuasa Allah, mereka tahu itu. Yesus adalah Allah. Apa yang susah bagi dia? Mereka sudah melihat, mereka mendengar, bahkan mereka melihat, mengalami sendiri. Tapi mengapa mereka masih mengungkapkan perkataan itu? Bisa jadi oleh karena yang kedua, karena mereka orang, kita katakan dalam konteks orang Palu katakan, karena mereka bawa dengan dompet masalah, hanyut dengan masalah mereka, paku dengan masalah, sudah terpaku dengan masalah yang menimpa masalah sehingga lupa pada kuasa daripada Tuhan. Berapa banyak engkau dan saya ketika larut di dalam masalah,
Kita tidak lagi melihat bagaimana kuasa-kuasa Tuhan yang pernah terjadi dalam hidup engkau dan saya. Oh saudara, terlalu banyak saudara. Saya percaya setiap kita pernah mengalami kuasa mujizat Tuhan. Tapi ketika masalah itu datang menimpa kita kembali, masalah COVID, masalah corona ini, kadang-kala membuat kita juga akhirnya lupa mengenai pertolongan demi pertolongan Tuhan sebelumnya. Oleh karena kita sudah terpaku di dalam kondisi, so tahanyut tapaku dengan masalah. Tetapi yang terakhir saudara, waktu mereka mengatakan, apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bukan hanya karena pemahaman mereka belum lengkap. Bukan hanya karena mereka terpaku dengan masalah yang mereka hadapi. Karena memang tadi saya katakan mereka lupa. Cepat lupa dengan apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan mereka. Mari saudara, menghadapi kondisi saat ini, kita jangan pernah lupa dengan segala kebaikan, bahkan mujizat demi mujizat Tuhan yang Tuhan pernah karyakan dalam hidup engkau dan saya. Tetapi dengan satu pemahaman, kalau engkau kehendaki, engkau pasti bisa. Engkau bisa lakukan di dalam kuasa, dalam kedaulatanmu. Tapi semua bergantung pada kedaulatan daripada Allah sendiri. Saudara, saya akan menutup khotbah ini dengan membacakan satu puisi. Puisi ini dikarang dan saya sengaja minta atau order langsung dari seorang mahasiswa praktek yang pernah praktek di GKI Palu. Iya, lebih dikenal dengan Boy Maul. Judulnya adalah Corona. Sebagai penutup dalam khotbah saya. Corona. Wabah ini telah menjadi berita besar. Dalam waktu singkat begitu lekas menyebar. Banyak upaya dilakukan dengan gencar, berharap masalah virus ini segera kelar. Corona, karenanya banyak orang gentar hingga tak berani untuk pergi keluar. Lantaran takut bila nanti tertular, sebab peluang sembuh juga sukar. Karena corona, kini kita mesti sendiri. Wujud jaga sesama juga diri. Namun corona juga buat banyak sadar diri. Dan bangkitkan peduli saudara-saudari. Corona juga sadarkan seluruh dunia bahwa kita masih hanya manusia. Dan segala yang kita banggakan bisa hilang sia-sia. Serta banyak peristiwa masih jadi rahasia. Namun, meski corona begitu menakutkan, kita tak boleh hilang harapan. Sebab kita masih punya Tuhan yang turut bekerja. Datangkan kebaikan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Tuhan. Ketika Engkau sepertinya diam, sepertinya Engkau tidur, yang membuat kadang-kala kami merasa Engkau tidak peduli, tidak care. Tapi sebetulnya di sana Engkau sedang dalam kesengajaan untuk mengajar kami. Pengenalan kami akan Engkau. Sejauh mana itu akan terlihat ketika kami berespon dengan masalah yang menimpa kami. Tuhan bersyukur murid-murid ketika datang masalah yang begitu besar. Badai gelombang danau yang begitu besar menimpa mereka. Atau gelombang hidup yang datang menimpa mereka. Mereka punya pengenalan. Mereka berseru Tuhan, Lord, Kurios, Allah Tuhan penyelamat.
Dan mereka juga sadar betapa rapuhnya mereka. Betapa lemahnya mereka, butuh pertolongan. Tuhan, saat ini juga kami dalam kondisi yang sama. Ajar kami Tuhan memiliki pengenalan yang benar tentang siapa Engkau. Dan memiliki pengenalan pada diri betapa kami manusia lemah. Apa yang harus kami banggakan, sombongkan. Betapa rapuhnya kami. Kami adalah orang yang fragile. Sangat rapuh. Ajar kami Tuhan. Untuk mau mengandalkan Engkau. Tuhan, biarlah di tengah-tengah kondisi yang kami hadapi ini. Belas kasihan Tuhan boleh dinyatakan. Dan kami juga tetap boleh tegar. Menghadapi semuanya ini dengan iman percaya kepada Tuhan. Engkau selalu merancangkan yang terbaik. Dan Engkau tahu yang terbaik. Dan di dalam kuasa-Mu Engkau bisa lakukan. Semua di dalam kedaulatan Tuhan. Terpujilah Engkau. Ini doa sembahyang kami. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.